Pada tanggal 15 Maret tahun 2025, kejadian mengejutkan menarik perhatian global ketika beredarnya rekaman video amatir di media sosial X yang menunjukkan kecelakaan jet tempur Shenyang J-15 Flying Shark milik Angkatan Laut China. Pesawat yang dikenal karena kemampuannya beroperasi dari kapal induk tersebut jatuh sekitar pukul 1:30 siang waktu setempat, yang menciptakan ledakan besar dan gumpalan asap yang terlihat dari kejauhan. Insiden ini sendiri dilaporkan terjadi di sekitar area terbuka di dekat kota Jialai, Provinsi Hainan, China. Rekaman singkat tersebut dengan jelas menunjukkan detik-detik mengerikan ketika pesawat J-15 menghujam tanah. Namun salah satu hal yang menyelamatkan suasana tragis tersebut adalah terlihatnya parasut sang pilot yang berhasil meluncur tepat waktu. Dalam video lanjutan, terlihat pilot dalam kondisi selamat dan tidak mengalami cedera serius dengan bantuan dari warga sekitar yang datang menolongnya. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Komando Teater Selatan Angkatan Laut China atau Staf Umum Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China terkait kejadian tersebut. Provinsi Hainan, lokasi kejadian ini, memang merupakan wilayah strategis bagi Angkatan Laut China. Provinsi ini bukan hanya menjadi markas dari sejumlah instalasi militer penting, tetapi juga menjadi pusat pelatihan penerbangan Angkatan Laut China. Pangkalan udara Lingshui yang terletak di dekatnya memainkan peran penting dalam mendukung operasi udara China di wilayah tersebut. Dengan demikian, kecelakaan pesawat di area ini jika dikonfirmasi bukan hal yang mengejutkan. Namun hingga pernyataan resmi dikeluarkan, informasi mengenai kecelakaan ini masih tetap spekulatif. Insiden kecelakaan pesawat tempur sebenarnya bukan hal baru bagi militer China. Kecelakaan serupa pernah dilaporkan sebelumnya, terutama yang melibatkan pesawat-pesawat canggih seperti J-15. Pada Maret tahun 2019, sebuah jet tempur milik Angkatan Laut China jatuh di Provinsi Hainan selama latihan, yang menewaskan 2 pilot di dalamnya. Sayangnya, Kementerian Pertahanan China tidak mengungkapkan jenis pesawat apa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Meskipun demikian, beberapa analis berspekulasi jika pesawat yang jatuh kemungkinan besar adalah J-15. Insiden ini menjadi pengingat akan risiko tinggi yang menyertai latihan militer, terutama dengan pesawat-pesawat tempur generasi terbaru yang memiliki teknologi canggih. Kemudian pada bulan April tahun 2018, J-15 juga menjadi sorotan setelah kecelakaan fatal yang menewaskan pilotnya selama latihan. Insiden tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang kehandalan jet tempur ini. Sejumlah laporan pun muncul yang menyebutkan adanya kegagalan mekanis yang tidak dapat dimaafkan pada pesawat tersebut. Kondisi ini pun sempat memicu diskusi serius di kalangan militer China tentang potensi penggantian J-15 di masa depan. Namun, bukan hanya J-15 yang menghadapi masalah serius terkait kecelakaan. Pada bulan Januari tahun 2018, sebuah pesawat tempur milik Angkatan Udara China yang diperkirakan adalah J-10 juga jatuh selama latihan tempur di Provinsi Guizhou. Meskipun jumlah korban tidak diungkapkan secara rinci, laporan menyebutkan jika awak pesawat tidak selamat. J-10 yang telah menjadi tulang punggung Angkatan Udara China sejak awal tahun 2000-an memang sering digunakan dalam berbagai misi tempur dan latihan. Tetapi dengan catatan kecelakaan yang melibatkan pesawat ini mencerminkan tantangan besar dalam mempertahankan armada yang terus berkembang tersebut. Sementara J-11, jet tempur bermesin ganda yang merupakan modifikasi dari Su-27 Soviet, juga memiliki catatan kecelakaan yang serupa. Pada tahun 2015, 2 pilot Angkatan Udara China tewas ketika pesawat mereka jatuh dalam misi pelatihan. Pesawat tersebut dilaporkan terbakar sesaat lepas landas. Ini mempertegas resiko yang menyertai penggunaan pesawat tempur bermesin ganda dalam latihan intensif. Kembali ke Shenyang J-15. Pesawat yang dijuluki Flying Shark ini merupakan pesawat tempur penting bagi program penerbangan Angkatan Laut China. Pesawat tempur multiperan bermesin ganda ini dirancang untuk mampu beroperasi dalam segala cuaca dan diluncurkan dari kapal induk. J-15 dianggap sebagai pesawat tempur generasi 4+ yang menggabungkan teknologi yang dikembangkan di dalam negeri China dengan desain yang diadaptasi dari prototipe Su-33 Soviet. Pada awal tahun 2001, China memperoleh prototipe T-10K3 dari Ukraina, yang kemudian menjadi dasar pengembangan J-15. Insinyur China yang merekayasa ulang pesawat ini menggabungannya dengan avionik dan teknologi lokal dari program J-11B.
Hasilnya adalah pesawat tempur yang mampu beroperasi dengan efisiensi tinggi dari kapal induk. J-15 pertama kali terbang pada bulan Agustus tahun 2009 menggunakan mesin turbofan Saturn AL-31 buatan Rusia. Pada tahun 2012, pesawat ini pun berhasil lepas landas dan mendarat di Liaoning, kapal induk operasional pertama China. Keberhasilan ini dianggap sebagai pencapaian besar bagi militer China yang menandai langkah maju dalam kemampuan angkatan laut mereka. Seiring waktu, berbagai varian J-15 lalu dikembangkan untuk memperluas kemampuan tempur pesawat ini. Model dasar J-15 dirancang untuk operasi lepas landas pendek dengan metode Stobar yang memanfaatkan jalur Skyjam di atas kapal induk Liaoning dan Shandong. Pada tahun 2016, prototipe J-15T lalu diuji dengan kemampuan lepas landas berbantuan ketapel atau katobar untuk mempersiapkan pengoperasian kapal induk Fujian yang dilengkapi dengan sistem peluncuran elektromagnetik. Selain itu, ada varian J-15S yang memiliki konfigurasi 2 kursi yang terbang pada tahun 2012. Sementara J-15D adalah varian peperangan elektronik yang dirancang untuk mengganggu sistem radar dan pertahanan udara musuh yang memulai debutnya pada tahun 2018. Sedangkan versi terbaru yaitu J-15B yang dilengkapi dengan radar AESA dan avionik canggih mulai diperkenalkan pada tahun 2021. Pada tahun berikutnya, produksi J-15 beralih menggunakan mesin WS-10 asli buatan China, menggantikan mesin AL-31 dari Rusia, yang diharapkan bisa meningkatkan kehandalan dan keamanan operasional pesawat ini. Jumlah armada J-15 yang dioperasikan oleh militer China memang tidak diketahui secara pasti, karena China menjaga informasi ini dengan ketat. Tapi menurut perkiraan analis barat, berkisar antara 50 hingga 70 unit J-15 yang beroperasi pada tahun 2025. Liaoning dan Shandong, dua kapal induk utama China, masing-masing dapat membawa 24 hingga 36 unit J-15 tergantung pada konfigurasi misi. Sementara itu, kapal induk Fujian yang masih dalam tahap uji coba pada tahun 2025 ini diperkirakan akan mengoperasikan varian J-15T dan J-15B bersama dengan J-35 yang lebih modern dengan kapasitas hingga 60 pesawat. Ini adalah bagian dari ambisi besar China untuk membangun armada kapal induk yang kuat dan dominan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai kekuatan udara yang strategis, J-15 tentu memainkan peran kunci dalam meningkatkan kapabilitas proyeksi kekuatan maritim China. Pesawat ini memungkinkan China untuk tidak hanya melindungi wilayahnya, tetapi memproyeksikan kekuatannya jauh di luar perairan teritorialnya. Namun kecelakaan yang dilaporkan pada tanggal 15 Maret tahun 2025 kemarin telah menimbulkan pertanyaan baru tentang keamanan dan kehandalan pesawat tersebut. Ketiadaan pernyataan resmi dari pihak berwenang China juga mencerminkan sikap dari mereka yang cenderung menutup rapat informasi terkait insiden-insiden militer. Namun dengan media sosial yang terus berkembang, nampaknya sulit bagi mereka untuk sepenuhnya menutupi kejadian seperti ini.